Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu emiten ya, yaitu Bukalapak, yang mana kalau Anda baca beritanya ya sebelum Lebaran ya, dia meroleh laba bersihnya sekitar 14 triliun ya untuk kuartal 1 2022. Nah, kali ini kita akan lihat langsung ke laporan keuangan ya. Jadi laba bersihnya itu dari mana? Apakah dari usahanya ataukah dari faktor lain ya? Jadi kalau kita lihat ini laporan keuangannya untuk sampai dengan 31 Maret atau kuartal 1 2022. Kalau kita lihat di sini memang pendapatannya dia naik ya. Dari sebelumnya sekitar 483,7 miliar naik menjadi 787 miliar. Sekitar 787,9 miliar ya. Jadi kenaikannya memang lumayan bagus. Tapi kalau kita perhatikan di sini beban pokok pendapatannya dia juga naiknya lumayan tinggi ya. Jadi kita lihat dari berita ya, laba bersihnya melonjak naik tinggi 14,4 triliun ya. Dari sebelumnya rugi sekitar 327 miliar. Jadi kalau kita perhatikan laba usahanya itu bukan murni karena pendapatan operasionalnya, itu berdasarkan pendapatan dari investasinya, yaitu yang kita ketahui sebelumnya waktu itu dia kan ada investasi di saham BBHI ya. Di situ waktu menebus right issue-nya di harga sekitar 478 ya, dan harga sekarang kan BBHI harganya sudah tinggi banget ya. Kalau sebentar saya lihatkan dulu harga BBHI terakhir kan dia di harga sekitar 6.500 ya. Jadi untungnya memang luar biasa, tapi keuntungan itu masih belum terrealisasi karena Bukalapak masih megang sahamnya ya, jadi belum lepas ya. Jadi berbeda ya seperti itu ya. Jadi keuntungannya itu sebenarnya hanya semu ya, hanya tercatat aja di laporan keuangan, tapi benar-benar belum terrealisasi lah seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di sini beberapa faktor ya, saya langsung lihat di bagian presentasi perusahaan ya. Memang kalau kita lihat di presentasi perusahaan sih hampir semuanya sih faktor yang bagus-bagus yang ditunjukkan ya seperti itu ya, agar supaya investor tertarik ya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang saya langsung ke grafiknya aja, dia perlihatkan total processing value-nya naik ya 25% year on year. Kemudian pendapatannya juga naik 86%. Kemudian overall take rate-nya, jadi dari total processing value menjadi revenue itu naik ya 2,31% dari sebelumnya 1,55%. Seperti itu ya. Kemudian statistik lainnya juga sebenarnya sih nggak terlalu jelek ya seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, bentar, tergeser sama mouse ya. Nah ini yang paling penting ya, EBITDA-nya. Jadi earning before interest, tax, debt dan amortization ya. EBITDA-nya dia, kalau kita perhatikan memang terlihat sekilas ada kenaikan ya, 12 basis point year on year ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang masih minus ya EBITDA-nya. Tapi yang terakhir itu kenaikannya juga semu ya, karena dari investasinya Alobank itu ya, dia juga masuk juga. Jadi terlihatnya EBITDA-nya naik ya seperti itu ya. Sebenarnya masih belum bagus ya seperti itu ya untuk performance-nya. Ini statistiknya kurang lebih seperti ini, bisa Anda lihat langsung di websitenya ya, di bukalapak.com bisa Anda download ini materi presentasi perusahaannya. Kalau kita lihat memang aktif mitranya naik ya, kemudian TPV-nya naik, frekuensinya juga naik, semuanya sih terlihat bagus ya, seperti itu ya. Tapi menurut saya sih masih belum ya seperti itu ya, karena kalau kita lihat di websitenya iprice.co.id ya, di sana kalau kita lihat untuk kuartal 4 2021 itu emiten Bukalapak dia pengunjung web bulanan ya itu sekitar 25.760.000-an ya seperti itu ya. Jadi masih kalah jauh ya dengan Tokopedia dan Shopee. Tapi masalahnya di sini bukan kalah atau enggaknya ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ini kan jumlahnya Bukalapak 25.760 juta, 25.760 ya. Kemudian kalau kita bandingkan kuartal 4 2020 itu sebelumnya dia 38 juta ya, 583. Jadi
menyusutnya itu lumayan banyak ya. Kemudian kalau kita bandingkan tahun 2019 kuartal 4 ya, penurunannya dari 2019 ke 2020 memang sedikit ya seperti itu ya. Tapi yang paling signifikan itu yang 2021 dia bahkan sekarang kalah dengan Lazada ya seperti itu ya. Dan rankingnya dia sudah turun ya untuk dari segi pengunjung web bulanan. Nah masalahnya dropnya dia lumayan tinggi ya seperti itu ya, dari 38583 kemudian drop ke 25760. Nah seperti itu ya. Jadi memang perlu diperhatikan di sini bahwasanya kalau kita lihat sisi positifnya dari Bukalapak ya, itu karena dia baru saja IPO, jadi dia memegang dana tunainya atau cashnya dia lumayan besar ya. Seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di sini ini untuk cashnya ya atau kasnya seperti itu ya, dana tunainya ya. Kita lihat dia sampai akhir periode itu dia mempunyai dana tunai yang lumayan besar ya, sekitar 19 triliun ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang sisi positifnya dia mempunyai dana tunai yang banyak. Nah, kedepannya kalau kita mau bicara mengenai investasi di saham Bukalapak, apakah bagus kedepannya? Kalau dari sisi murni pendapatan dari transaksi online ya, core bisnisnya dia memang kurang bagus masih ya seperti itu. Bahkan cenderung menurun menurut saya sih. Walaupun pendapatannya naik kan, tapi bebannya dia juga naiknya tinggi ya seperti itu ya. Jadi masih ada resiko. Tapi kalau mungkin dia bisa diversifikasikan usahanya, jadi bukan sekedar online Bukalapak ya, mungkin aja investasi di sektor lain atau bisnis lain yang mendukung bisnis utamanya, mungkin akan bagus ke depannya ya. Jadi lebih kecenderungan ke berita akuisisi ke depannya ya. Jadi dia seperti apa aksi korporasi ke depannya yang kira-kira menguntungkan ya seperti itu ya. Kemudian yang paling mencolok di sini ya, karena laba bersihnya yang sebelumnya kalau kita perhatikan di sini ya, sebelumnya kan dia dari investasi ya, itu kan di BBHI dia naiknya tinggi ya, 15 triliun ya seperti itu ya. Jadi hanya cerita sedikit ya, sebelumnya kan seperti contohnya Astra, dia mengakuisisi Bank Permata ya, BNLI ya, sebelumnya ya. Nah dia waktu akuisisi kemudian nggak lama lagi dia jual kembali. Nah kalau dia mendapatkan keuntungan, dia jual sahamnya ya setelah diakuisisi beli ya. Nah itu keuntungannya terrealisasi seperti itu ya. Jadi kalau saya sih kalau jadi manajemennya Bukalapak mungkin kalau punya strategi bisnis baru ya, mungkin ada mau beli perusahaan baru atau akuisisi perusahaan baru, kalau merealisasikan profitnya di BBHI lumayan bagus ya responnya seperti itu ya. Walaupun mungkin dia masih mempertahankan BBHI ya untuk mendukung sektor finance-nya dia ya seperti itu ya. Tapi kalau saya bilang sih sudah untung sampai 14 triliun lebih lah ya kurang lebih ya. Ya bagus sih menurut saya sih kalau dia mau jual harusnya sih sentimen positif ya. Mungkin dia kedepannya bisa cari strategi partnership dengan emiten lain atau perusahaan lain akuisisi ya seperti itu ya. Ya maksud saya sih keuntungannya itu sudah luar biasa bagus ya. Daripada belum tentu kedepannya juga Alobank itu membantu banyak dari segi finansialnya ya seperti itu ya, strategi financingnya ya seperti itu ya. Kalau saya lihat sih hanya itu saja, itu sekitar fundamentalnya. Memang kalau barusan IPO kita nggak bisa terlalu banyak ekspektasinya karena track recordnya belum ada ya, paling nggak minimal 3 tahun ya barusan kita bisa tahu apakah bagus atau enggak untuk investasi. Tapi kalau kita lihat bagaimana dengan price actionnya ya, jadi saya lihat kan untuk grafiknya ya untuk Bukalapak ya. Yang terakhir kalau kita lihat di sini memang harga IPO-nya kan 850 dan harga penutupan terakhir sebelum libur lebaran di 382. Jadi sudah menyusut jadi sekitar 44,9% dari harga 850 ya seperti itu ya. Nah, apakah saat yang baik untuk investasi ya? Kalau trading sih saya sudah sebutkan ini trennya masih downtrend. Paling cepat kalau mau buy ya
tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 525 atau naik ke atas 426 ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat MA20-nya, moving average 20, ini memang sudah mulai mengarah ke atas ya, seperti itu ya. Sebelumnya kan dia kecenderungan turun terus ya. Memang ini mendatar turun ya. Ini mendatar turun. Nah, ini sudah mulai naik. Nah, MA20-nya atau moving average pergerakan rata-rata harga 20 harinya. Nah, apalagi volume terakhir tinggi walaupun asing jualan ya. Tapi kita sih jangan terlalu lihat asingnya ya, seperti itu ya. Yang penting harganya naik ya. Kalau asing beli, kalau harganya nggak naik ya percuma ya. Kalau asing jualan tapi harganya naik ya, disitulah mungkin ya kesempatan untuk bagi yang trading ya. Nah, kalau mau cepat, paling cepat ya kalau mau spekulasi buy ya, tunggulah kalau dia berhasil naik ke atas 426 barusan kita buy ya. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya, tapi jangan terlalu takut-takut, tunggu aja kalau dia naik ke atas 426 karena dia baru saja naik ya, seperti itu ya. Atau kalau mau buy di bawah bagaimana Pak Sunar? Sebenarnya sih kalau saham-saham yang downtrend ya, saya kecenderungan kalau mau buy itu tunggunya di atas, bukan tunggu di bawah lagi, bawahnya lagi ya. Apalagi tunggu di supportnya. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar saya tunggu beli aja di sekitar area 276 atau 262 di sini ya. Masalahnya kalau semakin bawah ya, itu berarti dia ada kecenderungan akan turun lagi semakin dalam karena saya berpegang teguh pada prinsip analisa teknikal ya. Kalau trennya masih downtrend, dia akan terus berlanjut turun lagi ya, seperti itu ya. Masih terus berlanjut downtrend ya. Jadi ini sebenarnya masih tergolong downtrend ya, walaupun akhir-akhir ini dia sudah mulai uptrend, tapi ini masih belum terlalu yakin lah ya, seperti itu istilahnya ya kalau dia uptrend ya. Jadi belinya bertahap aja, tunggu kalau dia mulai naik ke atas 426 ya, itu baik Anda trading maupun untuk investasi ya, seperti itu ya. Dalam jangka pendek ya, bukan jangka panjang. Kalau jangka panjang memang track recordnya belum ada. Jadi mungkin ini aja mulai naik sentimen dari laporan keuangan ya, juga bisa aja ya, seperti itu ya. Bahwasanya bisnisnya untuk online memang masih lesu ya. Jadi kedepannya untuk strategi manajemennya ya, mungkin ada manajemennya yang mendengarkan video ini ya, tapi mungkin dia nggak ada ya, seperti itu ya. Kedepannya lebih kecenderungan strateginya ke akuisisi ya, seperti itu ya. Bagaimana dengan modal IPO yang besar dia bisa memanfaatkan nilai tambah kepada perusahaannya ya, seperti itu ya. Mungkin dengan akuisisi atau partnership atau membeli suatu perusahaan yang mendukung bisnis utamanya juga bisa ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Mungkin ya kalau dia berhasil merealisasikan profitnya dari BBHI ya, kalau dia jual kembali ya, mungkin aja dia bisa balik lagi ke 850. Menurut saya sih nggak susah ya kalau dia berhasil merealisasikan, karena kalau di laporan keuangan dia labanya hanya tercatat, jadi belum terrealisasikan ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau saya dari pihak manajemen sih kalau sudah untung banyak dari investasi ya mungkin aja lebih baik dijual, walaupun mungkin pendapatnya itu untuk mendukung dari strategi bisnisnya, seperti itu ya. Tapi ya lebih baik mungkin bisa aja pilih bank lain ya, posisi bank lain, atau bisa aja dia beli bank sendiri ya, nanti menjadikan bank Bukalapak ya. Kalau dia bisa cari bank yang lebih kecil lagi, kemudian dia kembangkan ya, bisnisnya makin berkembang ya, seperti itu ya. Jadi bukan aja untuk sektor online ya, karena sektor online memang kompetisinya lumayan tinggi ya dari Tokopedia dan Shopee ya, seperti itu ya. Jadi dia harus memainkan otaknya ya, pihak manajemennya jangan aja terpaku dengan online. Memang pernah disindir juga sebelumnya ya, katanya sih dengar-dengar sudah mulai nggak bisnis online lagi ya Bukalapak ya, padahal manajemennya membantah ya, seperti itu ya. Ya itu hanya sindiran aja ya, karena labanya terakhir dia naik tinggi bukan karena pendapatan operasional online-nya, tapi berdasarkan akuisisi melalui right issue sebelumnya ya dari BBHI ya, yang harga tebusnya 478 kalau salah singkat saya ya. Jadi dia keuntungannya luar biasa, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya saya ucapkan selalu sehat ya. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton video yang lainnya ya, karena ada beberapa video untuk minggu ini dan minggu depannya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.